Berlatar di sebuah kota yang tenang, terdengar beberapa kelompok sedang memantau keadaan sekitar kota itu. Tapi tiba-tiba, sontak aja para warga dibuat kocar-kacir karenanya. Tapi untungnya, jalur evakuasi udah disiapkan sebelumnya. Lalu, tim berkoordinasi untuk menggiring kaiju itu ke titik yang udah disepakati. Pasukan penembak pun mulai dikerahkan. Dan inilah hasilnya. Lalu seseorang nampak meneropong suasana di sekitaran TKP dan mengisyaratkan kerja lembur untuk hari ini. Sementara itu, tim Divisi 3 yang dipimpin oleh Kapten Ashiro yang baru saja menyelesaikan misi mendapat sambutan hangat dari para warga. Kemudian Hibino Kafka, seorang petugas pembersih mayat kaiju yang tadi meneropong, kini baru akan memulai pertarungan. Ya, inilah pekerjaan yang gak akan mendapat perhatian, apalagi terima kasih. Setelah mengirimkan sampel, kelalaian teman-temannya berakibat fatal ketika Kafka pun segera memberi pertolongan pertama. Lalu, dia mengeluh soal lokasi pertempuran yang berantakan, yang mengakibatkan mereka kesulitan memisahkan organ dalam dan berpotensi molornya pekerjaan. Lalu, ketua memindahkannya ke bagian usus yang direspon jijik karena malam pun tiba, Kafka udah sampai di kosannya, tapi dia masih aja terngiang-ngiang sama barang tadi siang. Berita di TV yang menyoroti keberhasilan tim Divisi 3 menghidupkan kembali memori masa lalunya. Lalu dia segera mematikan TV dan mencoba menenangkan diri bahwa pekerjaan dan hidupnya ini udah cukup layak untuk dirinya sendiri. Pagi hari, meski mengeluh, dia tetap masuk kerja. Sesampainya di kantor, dia dikenalkan dengan Ichikawa, pemagang yang akan membantunya. Rupanya mereka memiliki cita-cita sama, yaitu jadi bagian dari pasukan pertahanan. Tapi karena sesuatu, Kafka memilih untuk menyerah, hal yang membuat Ichikawa penasaran dengan alasannya. Namun, kelihatannya jawaban dari Kafka nggak cukup membuat Ichikawa puas. Mereka pun segera ke lokasi dan dibagi tugasnya oleh Pak Ketua. Lagi-lagi, Kafka ke bagian pembersihan usus. Tiba juga waktu istirahat. Setelah melihat Ichikawa kurang berselera dengan bekalnya, dia segera memberi vitamin kompleks dan penyumbat hidung untuknya. Tapi Ichikawa malah berusaha menolak dan menghindarinya. Lanjut kerja keras lagi, dan akhirnya pekerjaan paling menjijikkan terselesaikan hari itu. Ichikawa terlihat menghampiri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, dia ngasih info kalau batasan usia untuk perekrutan pasukan pertahanan kini ditambah. Dan masih ada harapan jika Kafka berubah pikiran. Kafka pun balik berterima kasih. Hingga tiba-tiba kemunculan Yoju, yaitu kaiju berukuran kecil, membuatnya harus menyelamatkan Ichikawa 2 kali. Dia pun segera meminta Ichikawa untuk memanggil bala bantuan. Sementara dirinya nekat menjadi umpan sang Yoju, agar perhatiannya nggak teralihkan hingga ingatan masa lalu kembali lagi, di mana dirinya dan Ashiro yang sama-sama kesal karena kaiju telah memporak-porandakan kotanya, berjanji untuk menjadi anggota pasukan pertahanan. Merasa dapat kekuatan, dia merasa mampu melawan sang Yoju, tapi kenyataannya di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Ichikawa beralasan meninggalkan teman takkan bisa membuatnya menjadi pasukan pertahanan, dan Kafka hanya bisa menyesali dirinya yang terus-terusan jadi beban. Lalu tim Divisi 3 yang dipimpin Ashiro tiba tepat waktu. Dia pun meminta sebagian anggotanya untuk membantu korban, serta anggota yang lain ikut dengannya berpatroli di sekitaran sini. Tersadar di rumah sakit, Kafka masih mengagumi Ashiro yang udah menggapai cita-cita, hal yang gak akan mungkin dikejar olehnya.
Hingga pujian dari Ichikawa benar-benar membuatnya bangga pada diri sendiri untuk pertama kali. Semangatnya kembali muncul dan Kafka pun berniat untuk mencoba kembali menjadi anggota pertahanan. Tapi dan betapa kagetnya mereka berdua ketika melihat wujud dari Kafka yang barusan kerasukan ini. Ichikawa menyuruhnya segera kabur sebelum ketahuan. Tapi apesnya, di tempat lain Ashiro rupanya juga masih memikirkan janji masa kecil Kafka. Hingga telepon yang menyatakan adanya kemunculan kaiju memaksanya segera menyiapkan anggota untuk bergerak ke lokasi. Kaiju wa byouin nai de hakken sareta. Kaiju wa kanarazu taosu. Peringatan segera diumumkan agar para warga yang berada di radius kaiju itu segera mengungsi. Sementara di rumah sakit, Ichikawa dan Kafka berusaha menjelaskan agar nggak terjadi kesalahpahaman. Tapi kekuatan kaiju nampak udah mengalir di tubuhnya dan mereka pun memilih untuk kabur aja. Di tengah pelarian, Ichikawa masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Dia berusaha memastikan bahwa itu beneran seniornya. Tapi, Kafka yang kesurupan kaiju malah ngelakuin hal-hal konyol di luar kendalinya. Dia juga merasa kesal karena kemungkinan besar harapannya untuk menjadi pasukan pertahanan akan gagal total. Lalu, Ichikawa berusaha menyembunyikan Kafka di lokasi ini. Tapi kekuatan kaiju membuat Kafka tahu akan kemunculan kaiju baru. Sementara Ashiro terpaksa membagi tim menjadi dua. Mengetahui hal itu, Ichikawa justru menjadikan momen ini untuk mengajak Kafka sembunyi. Tapi, tangisan dari bocah yang gak mau meninggalkan ibunya yang terluka sendirian ini membuat Kafka memanfaatkan kekuatan kaiju itu untuk segera mereka membagi tugas. Ichikawa mengevakuasi, sementara yang dilakukan Kafka kekuatan itu benar-benar harus dikendalikan dengan benar agar nggak melukai manusia. Lalu ucapan terima kasih dari gadis kecil itu kembali mengingatkan janjinya dulu bersama Ashiro yang akan menghadapi semuanya bersama. Ichikawa menyuruhnya segera pergi, tapi Kafka punya strategi lain. Setelahnya, Ashiro dan anggota tim divisi 3 tiba di lokasi. Dia terlihat heran dengan apa yang terjadi. Hanya gadis kecil ini yang bisa jadi saksi, tapi informasi darinya yang menyebutkan tentang kaiju baik yang menyelamatkan ibunya sungguh membuat Ashiro nggak percaya. Gak lama kemudian, pihak pertahanan merilis sketsa wajah kaiju nomor 8 yang jadi kasus menghebohkan karena udah 3 bulan berlalu sejak kemunculannya, kaiju itu belum juga diketahui keberadaannya. Gak lama berselang, sang ketua memberi surat untuk Ichikawa dan Kafka yang udah pergi ke lokasi. Teman-temannya seakan tahu apa yang harus dilakukan, karena Kafka selalu jadi peserta yang gagal di ujian setiap tahunnya. Sedangkan Ichikawa dinyatakan lolos di ujian pertamanya. Dia pun segera pergi untuk menemui Kafka. Tapi Kafka dengan pedenya malah menunjukkan wujud kaiju. Sontak aja Ichikawa marah karena sadar seniornya itu sedang diburu. Setelah menyerahkan surat, Ichikawa ngasih tahu kalau di ujian kedua ini akan diawasi langsung oleh panitia. Jadi kalaupun Kafka ketahuan, ya wassalam. Tapi karena ini kesempatan terakhir mengikuti seleksi baginya, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi Ichikawa belum bisa yakin sepenuhnya pada Kafka, karena faktanya dia belum bisa mengendalikan tubuh itu. 10 hari berlalu, ujian itu pun resmi diadakan. Banyak peserta sangar lainnya yang masih muda-muda. Lalu, gadis songong yang datang dan memanggilnya om-om ini pun memaksa Kafka untuk memindahkan mobilnya. Tapi karena menolak yang dia lakukan, dia juga peserta, dan namanya adalah Shinomiya Kikoru, yang nyatanya punya kemampuan spesial mendeteksi keberadaan kaiju. Ichikawa memberi keterangan bahwa mereka adalah dari tim pembersih kaiju.
Jadi wajar aja kalau baunya masih terendus. Tapi Kafka nggak mau kalah buat nunjukin kekuatannya. Nggak mau tersaingi, Kikoru berjanji akan mempermalukan Kafka nanti. 篠宮キコル Ichikiwir pun marah karena yang dilakukan Kafka barusan berpotensi membuatnya ketahuan. Hingga suara besar tadi membuat penjaga penasaran dan menghampiri mereka. Sadar ini kesempatan terakhir, sebelum masuk Kafka kembali memotivasi diri sendiri. Ujian resmi berlangsung, Kafka terlihat ketinggalan dan amat ngos-ngosan mengimbangi peserta lainnya. Umur emang gak bisa bohong ya bos. Dia pun sengaja didatangi Kikoru yang terang-terangan mempermalukannya. Meski begitu, Ichikawa bangga padanya karena dia nggak menggunakan kekuatan kaiju sedikit pun. Meskipun hal itu jugalah yang jadi penyesalan dari Kafka. Di tempat lain, seseorang terlihat menyerahkan daftar nama peserta pada Ashiro. Balik ke lapangan, Ichikiwir menjelaskan nama-nama yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada Izumo, lanjut Iharu, dan Aoi. Serta banyak banget peserta dari kampus netralisasi yang gak niat jadi petugas lapangan, tapi langsung ngincer posisi petinggi. Dan yang lebih mencengangkan, dalam audisi ini terdapat peserta terhebat dan seorang jenius itu ternyata adalah Shinomiya Kikoru. Karena penasarannya, yang dilakukan Kafka. Dia pun berjanji akan balik mempermalukan Kafka nanti. Saat lagi pesimisnya itu, Ichikiwir ngasih info kalau dalam 2 tahun terakhir, organisasi ini cenderung mengujikan penanganan jasad kaiju. Karena hal itu pula, alasan Ichikiwir magang di perusahaan pembersih. Hoshina, wakil kapten divisi 3, segera mengambil alih. Dia meminta para peserta untuk menetralkan kaiju yang sedang ngereok ini. Kafka pun marah karena nyatanya Ichikiwir salah informasi. Mereka pun dipersilahkan mengenakan seragam. Seragam spesial anti kaiju yang dipantau langsung oleh Okonogi, sang teknisi. Mereka segera diukur kekuatannya. Rekor tercipta ketika peserta tahap audisi bisa melepaskan tenaga terbesar setara ketua yang dilakukan oleh Kikoru. Gak hanya itu, rekor lain pun juga ada. Dan itu dilakukan oleh Kafka ketika kekuatannya hanya 0%. Dan otomatis ditertawakan oleh wakil ketua. Tapi Kikoru masih menaruh curiga pada Kafka, dan ujian evaluasi final pun resmi dibuka. Hoshina kembali menjelaskan dan memperingatkan beberapa hal, dan akhirnya Kikoru melaju dengan cepat dan membasmi 2 kaiju dengan mudahnya. Sementara Ichikiwir dan Kafka malah ragu, karena bagaimanapun mereka nggak punya kemampuan menyerang seperti yang lain. Lalu, info dari pusat ngasih tahu jika Kapten Ashiro ikut serta di penilaian kali ini. Mendengar hal itu, Kafka bertekad sekuat tenaga agar bisa lolos. Dia pun menyadari jika kekuatan bukanlah segalanya di ujian ini. Lalu segera mengajak Ichikiwir berjuang membantu yang lain sesuai kapasitas mereka. Dan inilah hasilnya. Saat sedang berlari mengejar target berikutnya, tiba-tiba pusat pun menginfokan cedera yang dialami dan segera mengaktifkan perisai. Tapi lagi-lagi Kikoru mempermalukannya dan juga yang lainnya. Sementara Kafka karena menderita cedera serius, pusat menyarankan untuk mundur aja. Tapi keinginannya untuk berada di samping Ashiro kembali membakar semangatnya dan gak akan menyerah begitu aja. Karena gak mau seniornya itu kecewa, Ichikiwir dengan senang hati membantunya. Meski kombinasi keduanya dilihat aneh oleh orang lain, tapi mereka tetap maju bersama. Sementara di bagian lain, Kikoru nggak membiarkan yang lain lebih unggul darinya. Dia terus-terusan membantai semua kaiju yang ada, hingga Honju terakhir berhasil dieliminasinya.
Dan yang pasti ujian ini telah berakhir. Banyak peserta dinyatakan lolos. Ashiro pun nggak memungkiri kehebatan Kikoru yang merupakan putri Direktur Umum Shinomiya. Saat lagi ngelepas kelegaannya karena berhasil menyelesaikan ujian ini, tiba-tiba Kafka yang udah pasrah sama hasilnya nanti terkejut karena tiba-tiba para kaiju itu kembali bangkit. Sementara Kikoru lagi fokus memulihkan lukanya dan berniat menyerang lagi Honju itu. Tapi Pusat dapat kabar kalau ada situasi tak normal sedang terjadi. Karena semuanya panik, Ashiro meminta perisai jarak jauh untuk diaktifkan dan mau nggak mau, dia harus segera turun ke lokasi. Mendengar pengumuman yang ada, Kikoru yang masih bisa bergerak kembali teringat perkataan dari ayahnya untuk jadi sempurna. Dengan berusaha untuk melenyapkan Honju di hadapannya itu. Tapi bayangan masa lalunya kembali muncul saat dimana dia mendapatkan peringkat 1, merasa iri ketika temannya bisa berkumpul dan mendapat pujian dari orang-orang yang disayang. Tapi dia yang berharap dapat perlakuan yang sama justru harus kecewa dan makin tertekan oleh tuntutan dari ayahnya. Dia pun tanpa henti menyerang Honju itu, meski lagi-lagi harus terluka dengan mudahnya. Drone udah di lokasi dan mengabarkan apa yang terjadi. Sementara Hoshina dan Ashiro sempat ragu karena mereka masih jauh dari lokasi. Kikoru udah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tapi Kafka datang untuk memberinya semangat dan menyelamatkannya. Saat semua sedang panik, Kafka mencoba berpikir positif. Saat mereka mendapat kabar tentang situasi Kikoru, dia memohon agar Kikoru merahasiakan hal ini dan berjanji menceritakan semuanya nanti. Dari pusat, Okonogi mengabarkan jika ada kekuatan super besar yang muncul. Hal itu lalu dibantah Hoshina, nggak mungkin Daikaju muncul sekarang ini. Karena terburu-buru takut ketahuan dengan segera. Dia senang karena Kikoru baik-baik aja. Dan lain kali harus lebih mentingin diri sendiri, ucapnya. Tapi tiba-tiba Ichikiwir marah-marah karena Kafka dianggap sangat sembrono dengan berubah wujud di situasi seperti ini. Mencoba menjelaskan, tapi saat mengidentifikasi, Hoshina mengingat-ingat pernah melihat kerusakan seperti ini. Lalu pusat mengabarkan jika 3 orang lagi berhasil selamat. Ashiro pun meminta untuk didatangkan tim investigasi dan dia akan bergerak membersihkan Yoju yang tersisa. Hoshina mulai curiga karena kejadian ini sama persis dengan 3 bulan yang lalu. Di rumah sakit, Kafka masih iri dengan perlakuan mereka yang dibedakan dan mengambil pelajaran jika mengejar mimpi adalah hal paling penting dan sulit untuk dikerjakan, tapi sangat mudah dilampaui orang. Gak lupa dia juga berterima kasih pada Ichikiwir. Rupanya Ashiro juga ada di sana. Dia datang untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Kafka berjanji akan segera berada di jajarannya. Di tempat lain, Kikoru nampak baru sadar. Dia didatangi Hoshina yang berterima kasih karena telah memusnahkan Honju. Sedang di tempat lain, makhluk ini masih nggak paham. Kok bisa nggak ada korban jiwa dari insiden tadi? Karena panggilan, dia segera merubah wujudnya dan terpaksa menyamar demi misi yang belum diketahui. Setelah kembali ke markas, Kafka yang kelihatan bijaksana sebelumnya kini kembali cengok karena rasa was-was. Dan saat surat pengumuman dikirimkan, scene lanjut ke asrama. Para peserta yang dinyatakan lolos terlihat riang gembira. Ashiro yang merupakan pemimpin upacara segera menyerahkan sertifikat penerimaan pada Shinomiya Kikoru yang merupakan perwakilan para pendaftar yang lolos.
Saat pujian diberikan padanya berkat mengalahkan Kaiju, Kikoru merasa malu karena faktanya Kafka lah yang telah menyelamatkan dia dan semua peserta. Tapi Kafka sendiri malah, meski saat meeting udah dinyatakan gak lolos ujian, tapi Hoshina dengan lapang dada mau menerimanya. Dia beralasan Kafka memiliki kemampuan analisis dan peduli terhadap sesama. Ashiro segera ke inti dari acara ini. Dia memberi selamat pada peserta yang lolos, dan mulai saat ini gak ada yang bisa menjalin keselamatan mereka. Apalagi kekuatan Kaiju akhir-akhir ini makin menggila. Ditambah kejadian aneh yang baru aja terjadi yang masih proses investigasi. Tapi dia berjanji akan selalu ada di garda terdepan dan menjadi perisai bagi mereka semua. Tapi Kafka malah keceplosan dengan atas hal itu dia pun mendapat hukuman dari Ashiro. Dari sini diketahui jika Hoshina punya alasan sendiri menempatkan Kafka di divisinya. Dia sebenarnya mempunyai kecurigaan terhadap Kafka dan berharap bisa mengungkapkan faktanya. Lalu Kikoru yang masih penasaran mengajaknya bertemu di suatu tempat untuk diinterogasi. Kafka sebenarnya ingin jujur dengan keadaan ini, tapi Kikoru melarangnya. Menurutnya, jika jujur, Kafka hanya akan berakhir menjadi alat tempur dan bahan penelitian. Untuk itu, dia meminta agar Kikoru berjanji merahasiakan ini semua. Tapi Kikoru punya syarat, Kafka akan dilenyapkan jika nantinya melukai manusia. Lanjut, mereka pun langsung segera gas buat latihan. Ichikiwiri dites sebagai peserta pertama dan mendapat pujian berkat peningkatan pesatnya. Ditambah peserta lain yang juga saling adu kekuatan agar bisa bersaing menjadi yang terbaik. Tapi ada kejadian unik, walau cuma sedikit, Kafka berhasil naik. Tapi ancaman pemecatan dari wakil ketua membuatnya kembali membuyarkan euforianya. Lalu mereka mengakhiri sesi latihan ini dengan cara lari bersama. Saat sedang berendam buat melemaskan otot, para peserta ini masih saja saling bersaing membanggakan peningkatan kekuatan masing-masing. Di tempat lain, Kikoru nampak kaget karena Kapten Ashiro masih santai di pemandian. Dia memuji tubuh indahnya dan masih penasaran dengan kekuatan sang ketua. Rasa penasarannya pun terjawab ketika Ashiro mau mempraktekkan gerakan dasar padanya. Balik ke pasukan cowok, mereka saling bercerita alasannya masuk ke pasukan pertahanan. Yang nyatanya alasan mereka semua hampir sama, yaitu demi Ashiro Mina. Sedangkan Kafka yang jujur bahwa Ashiro adalah teman masa kecilnya malah jadi bahan interogasi mereka yang makin penasaran. Hari-hari selanjutnya pun mereka lewati dengan latihan dan saling bersaing seperti biasa. Hingga tiba di suatu malam, Kafka yang bertekad gak ingin dipecat, kini memutuskan untuk belajar lebih giat lagi. Hoshina yang paham ambisi Kafka akhirnya memberinya kesempatan untuk tetap belajar. Tapi dia menegaskan gak akan mudah merebut posisi itu darinya. Ditambah peringatan agar gak selalu akrab dengan yang lain karena sesuatu mungkin aja bisa terjadi. Alarm berbunyi, pertanda Kaiju muncul, dan mereka ditantang untuk menyelesaikan misi pertama ini. Semua anggota dikumpulkan, warga udah diperingatkan dan sebagian udah dievakuasi. Ashiro segera berkoordinasi dengan semua. Melihat keadaan dan situasi sekitar, Ashiro mulai memikirkan strategi yang jitu dan berharap semua tim bisa saling kerjasama. Di perjalanan, Hoshina mencoba menyemangati mereka. Kikoru terlihat amat mengandalkan Kafka, tapi Kafka sendiri malah mereka pun dibagi menjadi beberapa tim sesuai instruksi dari Ashiro. Kebetulan Kafka berada di bawah Hoshina di tim netralisasi yang bertugas membasmi setiap Yoju yang muncul. Hoshina sangat berharap pada mereka yang merupakan benteng terakhir dan menuntut agar memberikan performa terbaik mereka melebihi saat latihan kemarin. Ichikiwir pun selalu menyemangati seniornya itu. Sadar ini kesempatan terakhir, Kafka akan berusaha memberikan semua yang ia bisa.
よろしく。 Yoju pun menyerang dengan gila. Sesaat setelah menyemangati Kikoru dengan segera, なんであんたが命令すんのよ。 saat Ashiro udah di TKP, para penembak jitu pun dipersilahkan untuk menembaki, agar Honju itu terpancing ke arah yang udah disetujui. Kafka pun berada di garda terdepan untuk menyerang, tapi lalu para senior songong ini menganggap juniornya sebagai penghalang dan menyuruh mereka untuk mundur aja. Kikoru yang gak terima membalas perkataan mereka dengan, lagi-lagi hanya pujian yang mampu Kafka berikan. Di bagian lain, Iharu masih aja nggak mau kalah dari Ichikiwir. Tapi Ichikiwir sendiri menanggapinya dengan melenyapkan Honju itu seorang diri. Dan para anak baru lainnya yang nyatanya amat terampil dalam menghabisi demi misi persaingan ini. Sampai-sampai membuat seniornya insecure sendiri. Mereka terus menyerang, hingga sebagian Yoju berhasil dilenyapkan. Kafka yang mendengar Ichikawa berada di barisan terdepan, merasa bersalah karena nggak bisa berkontribusi apa-apa. Dia pun teringat jika inti dari para monster ini belum diketahui. Untuk itu, dia memanfaatkan pengalamannya. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya dia pun menemukan intinya dan segera memberikan info pada Hoshina. Selain itu, bagian yang merupakan proliferasi harus dihancurkan agar regenerasi para Yoju bisa dihentikan. Info itu segera disebarluaskan oleh Otonogi. 首の付け根です。余獣にも増殖器官がついてます。破壊しないと余獣の死骸から新たな余獣が発生するかもしれません。 Lalu, Kafka yang senang karena akhirnya berguna memilih untuk membereskan mayat-mayat Yoju ini. Sementara di musuh utama, Ashiro udah memulai aksinya. Otonogi menginfokan area sekitar udah steril. Ashiro segera mengeksekusi. Dia ingin menunjukkan kekuatan dan posisinya yang udah tinggi ini pada Kafka. Dengan segera, tapi semua dibuat kaget karena nyatanya Ashiro masih bernafsu menghabisi Honju. Meskipun kini sang Honju telah hancur lebur nggak berdaya. Kafka hanya bisa melongo menyaksikan kejadian ini. Sementara Hoshina menghampiri dan menanyakan sekali lagi. Jika ingin menjadi pendampingnya, maka Kafka harus memiliki kekuatan yang setara dengan Ashiro Mina. Dia pun menantang Hoshina, tapi Hoshina berkata jujur kalau buat ngebasmi Honju raksasa, dia kalah dari Ashiro. Tapi jika musuhnya lebih kecil, maka dia siap untuk bersaing dengan siapapun. Karena nyatanya, kombinasi antara kapten dan wakil kapten adalah kekuatan terbesar dalam pertempuran. Gak heran jika senjata khusus yang cocok harus mereka miliki. Saat Ashiro menginfokan bahwa Honju telah selesai dihabisi, saat itu pula giliran Hoshina unjuk gigi segera dimulai. Sesuai prediksi, kini mereka yang di bagian netralisasi bersiap untuk menyerang lagi. Hal ini membuat senior mereka kembali meremehkan para junior. Tapi untungnya, junior tahun ini hadir dengan kekuatan gila mereka. Hoshina mengakui misi pertama ini amat melelahkan, tapi berbanding lurus dengan kemampuan mereka yang pasti meningkat setelahnya. Walaupun kebanyakan dari mereka memilih mengakhiri karir sebagai petugas biasa, karena nggak sanggup naik ke level selanjutnya. Dari semua anggota baru tahun ini, kemungkinan hanya Kikoru yang berhasil melampaui target itu. Tapi, dia juga percaya jika Ichikiwir akan sampai di level yang sama. Dan saat akan menuju ke kawasan yang diinfokan, nggak sengaja dia mendapati petugas pembersih yang membuat mereka curiga. Para petugas pembersih terlihat takjub karena besarnya Yonju yang muncul kali ini. Salah satu di antara mereka menanyakan keberadaan anak baru yang pergi entah kemana. Sementara di medan pertempuran, tiba-tiba
Iharu dibuat panik karena serangan ini. Dia pun menunjukkan wujud aslinya, yang nyatanya adalah kaiju humanoid. Ichikawa mencoba meminta bantuan pada pusat, tapi faktanya kaiju itu udah menetralisir kawasan untuk menutupi jejaknya, sehingga para anggota lain pun gak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Lalu dengan segera, beruntung Ichikawa berhasil menghindar. Ini semua berkat peringatan dari Kikoru sebelumnya. Dia meminta Iharu untuk pergi mencari bantuan, tapi karena gengsi dia sempat menolaknya. Hingga meski sempat ragu, namun karena dorongan kuat cita-citanya jadi anggota keamanan plus punya mentor senior yang selalu mendukungnya, Ichikawa pun memilih untuk terus menyerang kaiju itu. Di tempat lain, Iharu nampak masih kesal karena faktanya saingannya itu telah berkembang maju melampaui dirinya. Balik ke Ichikawa yang terus menyerang kaiju. Seperti dugaan, sang kaiju memilih menggunakan teknik baru, tetapi Iharu nyatanya lebih memilih untuk menyelamatkan Ichikawa. Ini semua didasari rasa persaingan yang masih terjaga hingga saat ini. Kaiju itu kembali mengancam, gak peduli benda ataupun manusia sekalipun, gak akan ada yang bisa kabur dari radius wilayahnya ini. Meski terluka parah, mereka berdua kini sepakat untuk kerjasama. Ichikawa yang maju berjuang, sedangkan Iharu mendukung dari belakang. Berkat pembelajaran sebelumnya, Iharu kini bisa menghindari tembakan dari kaiju itu. Lalu, Ichikawa berusaha mengeluarkan seluruh energinya untuk terus menembaki kaiju. Tapi di tempat lain, seseorang nampak menginfokan pada Hoshina bahwa tim Ichikawa tak bisa dihubungi. Mendengar itu, Kafka mulai khawatir, apalagi Kikoru datang dan menginfokan jika kaiju humanoid itu telah muncul. Di tempat lain, meski terluka parah, namun Ichikawa berusaha untuk tetap menyerang. Tentu hal itu membuat kemarahan sang kaiju makin menjadi-jadi. Iharu pun gak akan membiarkan kaiju itu menyakiti Ichikawa lagi. Tapi, tanpa belas kasih, dia terus menyerang Ichikawa yang udah makin melemah. Hal itu tentu aja membuat Iharu makin frustasi. Di tengah keputusasaan karena udah gak tahu mau berharap pertolongan datang pada siapa lagi. Tiba-tiba Kafka pun segera mengamankan Ichikawa. Transformasi ini tentu aja jadi penyesalan Ichikawa yang berjuang keras sedari tadi. Dia meminta agar Ichikawa fokus pada penghentian lukanya dulu. Meski tahu seniornya itu kuat, Ichikawa yang punya firasat buruk memintanya untuk tetap berhati-hati. Kaiju humanoid yang tahu kekuatan gila Kafka itu bernafsu untuk mengalahkan dan menjadikannya objek penelitian. Dengan segera, setelah merasakan kesakitan dari serangan itu, Kafka yang emosi karena serangan yang sama ini digunakan untuk menyerang teman-temannya, langsung menggunakan kekuatannya untuk ini benar-benar mengejutkan kaiju itu. Meski dihalangi benteng dan kekuatan yang lain, nyatanya pemulihan lukanya tetap nggak bisa mengimbangi kekuatan gila Kafka. Dan Kafka yang mengetahui letak intinya dengan segera berniat mengakhiri, tapi beberapa petugas yang datang membuatnya hilang fokus. Di tempat lain, Kikoru nampak susah payah mengalahkan Yonju ini. Dia masih kepikiran Kafka yang pergi entah kemana.
Info dari tim lain yang mengetahui keberadaan Kaiju nomor 8 pun segera menyebar. Hoshina pun segera mengirimkan tim netralisasi ke lokasi. Kesempatan ini dimanfaatkan sang Kaiju untuk kabur. Karena udah tahu karakteristik Kafka, dia pun berjanji untuk kembali mengalahkannya nanti. Tapi ketika melihat Kafka melindungi manusia, dia makin curiga dan memilih pergi gitu aja. Gak punya pilihan lain, Kafka memilih untuk kabur juga. Meski lega karena rekannya udah tertolong, tapi Kafka yang mencoba sembunyi, malah ketahuan Hoshina yang membuntutinya. Dia segera memberi info tentang pertemuan ini, yang tentu aja menghebohkan semua. Lalu, Kaiju 8号 karena serangannya gak mengenai Kafka, dia berjanji untuk lebih serius kali ini. Di situasi mencekam ini, Kafka bingung karena nggak mau menggunakan kekuatannya untuk melawan Hoshina. Tetapi Kafka pun kaget melihat mode bertempur Hoshina yang lebih gila dari Kaiju sebelumnya. Dia pun membandingkan kekuatan Kikoru dan Hoshina yang udah berbeda level, dan gak mungkin bisa diikuti manusia lainnya. Hingga beruntung, kekuatan Kaiju itu bisa memulihkan anggota tubuhnya, meski harus menguras banyak tenaga. Dari sisi Hoshina, dia memprediksi jika musuhnya ini udah di level Dai Kaiju dengan kekuatan di atas 8.0. Tapi dia merasa aneh, karena Kaiju itu nggak menyerangnya. Lalu, Kafka sempat panik karena Hoshina berhasil melukai. Tapi dia pun memilih kabur dari situasi ini. Kaburnya Kafka langsung dia laporkan pada semua. Mendengar hal itu, Kikoru kembali teringat saat kekuatan gila Kafka menghancurkan Kaiju dengan mudahnya. Dia pun mulai meragukan kepercayaan Kafka, tapi tiba-tiba Kafka muncul dan tentu membuyarkan lamunannya. Melihatnya yang habis energi, nyatanya Kikoru nggak tega jika tak menolongnya. Tapi Kafka sendiri malah coba pergi untuk menemui Ichikawa dan Iharu yang terluka. Tentu hal itu membuat Kikoru naik darah. Dia memperingatkan tentang risiko yang bisa aja terjadi. Di tempat lain, kemurungan Hoshina mengundang rasa penasaran Kapten Ashiro. Dia menanyakan kekuatan Kaiju nomor 8 itu. Dengan gamblang Hoshina bilang bahwa levelnya udah Dai Kaiju. Tapi beruntung, nggak ada laporan tentang korban manusia akibat ulahnya. Hal itu pun membuat Hoshina makin curiga, karena dari pertarungan tadi, dia nggak merasa diserang, dan malah merasa bertarung dengan manusia. Ashiro memintanya segera istirahat, dan menyerahkan sisanya pada dirinya. Ikaruga yang dapat info penting segera ngasih tahu Hoshina dan Ashiro. Dia dapat info jika Kaiju yang menyerang ini berwujud manusia. Di tempat lain, Kaiju ini segera menyamar dengan melahap manusia yang melewatinya. Di perjalanan, berita yang terdengar adalah Kaiju nomor 9 yang jadi sumber petaka dijadikan target netralisasi jangka panjang oleh tim pertahanan. Tapi Kaiju itu mencoba sabar untuk adaptasi dengan tubuh baru ini, sebelum nantinya kembali untuk menyerang Kafka. Sementara di rumah sakit, Ichikawa yang telah sadar membuat Kafka dan Kikoru bahagia. Tapi ucapan terima kasih Ichikawa hampir aja membuat rahasia yang mereka jaga terbongkar. Beruntung pengalihan topik Kikoru berhasil. Tapi Ihoru masih saja penasaran kenapa Kaiju itu mau menyelamatkan mereka. Arigatou na, Hoshina. Kaiju na no ni mecca kakkoyokatta nda ze. Beberapa hari kemudian, pesta penyambutan diadakan untuk merayakan suksesnya misi dan kesembuhan keduanya. Ketua panitia dari acara ini adalah Izumo, yang merupakan putra dari pemilik perusahaan pemasok berbagai perlengkapan para pasukan pertahanan. Sesaat kemudian, Hoshina memimpin acara dan mempersilahkan mereka semua untuk makan. Tapi, Hoshina bilang kalau pertunjukan utama baru akan dimulai. Izumo-san ya, otaku no suits yowasu-giruんちゃうか? あんたはスタンドプレーが多すぎるのよ。ああ、そりゃお前だけには言われたくねえな。 Yang nyatanya, ini nggak lebih dari pertengkaran semua orang. Tapi satu hal yang baru disadari Ichikawa, bahwa ternyata ini adalah cara mereka berdiskusi tentang misi. Di tengah acara itu, Hoshina memberi pengumuman penting
bahwa mereka sepakat untuk mempromosikan Kafka ke divisi pertahanan, berkat jasanya menemukan kelemahan Kaiju. Beberapa saat kemudian, Ashiro sendiri yang mengangkat Kafka menjadi anggota barunya. Tapi lagi-lagi, dia mengingatkan jika perjalanan Kafka masih panjang. Dan karena yang merekomendasikan adalah Hoshina, Ashiro meminta agar Kafka nggak mengecewakannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ucapannya, Kafka terus belajar hingga larut malam. Tapi ruang latihan yang masih terang memicu rasa ingin tahunya. Betapa kagetnya Kafka melihat cara latihan Hoshina yang nyatanya sedang mengevaluasi saat melawan dirinya kemarin. Dia pun membeberkan alasan pada Kafka yang direspon dengan, 覚悟と八つ咲きにできたわ。 Ketakutan pada musuh yang belum diketahui kekuatannya secara pasti membuat Kafka paham kegundahan Hoshina yang nyatanya ingin melindungi semua. Untuk itu, Kafka sendiri berjanji untuk jadi pasukan pertahanan yang lebih kuat lagi. Tapi dia juga percaya jika Kafka masih punya potensi. Belum benar-benar aman dari serangan Kaiju, tiba-tiba itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.